Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Kita baru aja nonton Demon Slayer Infinity Castle Part 1. Dan karena kesulitan kita mendapatkan hari pertama, kita akhirnya nonton nggak Hari pertama banget, tapi Enggak. 3 hari setelahnya lah. ya. Ini Karena video memang animonya juga gila banget, ini gila full sampai depan-depan sampai coy. depan-depan. Karena memang ini juga selang sekitar 5 tahun nih dari 5 film tahun dari Mugen yang Train. Mugen Train. Dan memang kayaknya gue juga nggak menyadari bahwa ini cukup sangat dinantikan. Diantisipasikan. Sebenarnya sih lagi-lagi ini sih salah satu anime ya yang kalau teman-teman udah nonton ada serialnya lah di streaming platform udah banyak. Nah konsepnya teh unik gini si anime ini tuh. Jadi ada serial seasonal gitu, tapi ada beberapa momen teh dijadikan movie gitu. Terus nanti balik lagi ke serial lagi. Nah ini lagi-lagi setelah season keempat kemarin yang Hashira Art Planning, teman-teman bisa cek 2024. Akhirnya ini untuk finalenya dia ngebikin movie, dibikin konon katanya rumornya 3 part. Nah ini tuh part satunya. Oke. Dan asli ini teh bisa dibilang season 5 lah ya kali ya. Tapi dibikin jadi film, ini part satunya. Dan antisipasinya tuh tinggi banget sih. Karena sebenarnya kalau teman-teman boleh bandingin sama animasi yang lain tuh sebenarnya ini tuh yang paling pop sih ya. Iya, boleh sok-sok edgy lah. Iya. Ini pop banget dan apa ya bisa dibilang shonen banget lah. Dan gue banyak mendengar para penikmat anime itu kayak overrated lah. Gitu ya. Makanya memang secara nanti kita bahas plot lah. Memang overrated dan cuman itu tadi gue bilang ternyata booming banget. Banget karena mungkin salah satu alasan kenapa dia overrated dan pop itu diterima semua kalangan gitu. Jadi masuk semuanya. Masuk semuanya. Memang temanya good versus bad gitu. Ya, standar lah ya. Standar tapi kan dikemasnya tuh setting zaman tahun 1920-an gitu masih samurai gitu. Jadi kayak di sini tuh ada unsur-unsurnya kayak perjuangannya gitu kayak ternyata ngelawan kejahatan walaupun kejahatan teh kadang berkali-kali lipat lebih overpower tapi dengan tekad kayak gitu-gitulah kegigihan-kegigihan atau semangat-semangat tidak pantang menyerah atau semangat juang yang itu yang akhirnya mau ditampilkan di film ini gitu. Mungkin sih kenapa bisa diterima dengan banyak kalangan tuh ya tema-tema sehari-hari aja gitu, nggak ngangkat tentang distopian atau post apokaliptik kayak gitu jadi kayak oh ya kayak gini cuman setting tahun 1920-an sih. Dan memang ya itu tadi Gigi udah sempet sebut tadi kan sebenarnya Jepang udah diangkat cukup banyak dan sekarang udah jarang-jarang diangkat lagi. Iya gitu. Dan ini pertama samurai terus ya jujur ya memang colorful banget Demon Slayer-nya. Dan dari serial di streaming platform pun animasinya memang udah on point banget dari dulu ya. Sinematik lah gitulah. Jadi nilai plusnya Demon Slayer tuh karena dia selalu sinematik gitu walaupun sebenarnya lagi-lagi semuanya ada source materialnya kan, ada manganya sebenarnya. Jadi penasarannya orang-orang mungkin yang ngikutin serial dan baca manganya gimana sih memvisualisasikannya. Nah, sebenarnya nilai plusnya di Ufotable lagi-lagi saya mau nyebut dia tuh bisa nampilin cinematic experience gitu sebenarnya. Ya mohon maaf ceritanya ya linear aja. Ya biasa aja makanya dan memang banyak yang orang komentar tuh plotnya biasa banget, perjuangan gitu. Pokoknya kalau baik lawan jahat pasti menang. Gimana caranya bertekad kuat, jahat emang terasa lebih serem tapi bisa dikalahin gitu dong standar sebenarnya. Sebenarnya itu tapi itulah keunikannya sebenarnya. Jadi akhirnya teman-teman kalau misalnya kaget bolehlah kaget. Kita juga tadi pas nyampe kita pilih yang jam paling pagi gitu ya. Ini mah tapi tiba-tiba udah penuh gitu jadi kayak ini orang udah pesen dari 5 hari yang lalu mungkin jadi kayak. Dan yang pre-sale juga yang early watch juga habis gitu kayak gitu padahal harga tiketnya juga nggak murah gitu kan jadi kayak wah antisipasinya tinggi banget. Dan ini disclaimer di awal aja sih kalau kata saya sih deliver sih film ini dari poin-poin tertentu ya tapi karena kalau untuk ceritanya jangan dibahas terlepas itu tadi maksudnya mungkin karena itu tadi dia tidak punya bobot cerita yang cukup berat dia edanin di animasinya di visualnya dan ini yang paling pertama kita mau komentarnya adalah animasi anjir ini mah flexing nah Gigi tadi bolak-balik kita kira anjing flexing banget katanya gitu. ya benar sih nggak bisa dibantah juga. Jadi teh kalau teman-teman nonton serialnya juga tuh untuk level serial animasi itu juga ada tingkatannya agak tinggi ya. Ini
kasih steroid lah bisa Wah, gila banget. Jadi pas kita Kalau teman-teman ya mungkin kalau salah satu yang cukup menyamai level ini adalah waktu pertarungannya si siapa Tengen tuh? sama Tengen si sama Gyutaro. Iya, waduh. Kacau banget itu. Itu peak anime bisa. Nah, ini ditambahin lagi. Main lagi gila ya sih. Jadi teh istilahnya Ufotable tuh selalu bikin kejutan gitu. Walaupun pasti saya tahu itu padat karyanya edan banget sih di balik itu ya. Itu karena orang-orang Jepang bekerja keras tuh udah pasti. Bekerja keras udah pasti karena detailnya, animasinya blend dari 2D sama 3D-nya tuh kayak seamless aja gitu kan. Iya. Aduh ini mah mungkin ya kalau boleh dibandingin level detailnya tuh ya mungkin terakhir kita nonton animasi bule tuh ya kayak Across the Spider-Verse gitu lah. Iya. Kan multiverse kompleksitasnya kayak gitu. Ini kan ya teman-teman tahu dari yang cerita terakhir juga kan tiba-tiba pindah ke dimensi lain di mana Infinity Castle gitu. Ya. Bayangin aja lah. Ngegambar layer-layernya si kastil tidak terbatasnya tuh juga edan pisan gitu kan. Itu kan kerja keras banget dan aslinya di sini Ufotable knock out of the park lah kalau menurut kita lah. Jadi setelah 5 tahun itu bisa lah nyaingin levelnya Mugen Train. Padahal Mugen Train juga teh dulu pas saya nonton Dega saya nonton pas lagi jalan pandemi kita bela-belain pakai masker itu teh nonton. Itu teh udah kaget ada animasi kayak gini gitu. Ternyata bahkan waktu itu dia bisa ngelewatin animasi terlalu sepanjang masa kan Ghibli Spirited Away kan. Agak dilewatin sama di Mugen Train. Saya nggak tahu pasti kayaknya ini saya yakin Infinity Castle walaupun baru 3 hari penayangan pasti jebol. Pasti jebol. Pasti lewat sih. Ya itu sih kalau dari sudut pandang action kita ya, gitu. Teknis sinematiknya karena di sini apalagi ditambah scoringnya sih. Nah, aku pinternya dia tuh pendekatannya kalau teman-teman tahu kayak nonton Star Wars. Ini mah gitu? Setiap karakter punya musik masing-masing. Itu nice info tuh. Jadi pas dia lagi ngebahas tentang masa lalunya Tanjiro, dia pakai scoringnya. Dia punya scoring sendiri. Terus Nezuko gitu kan, terus Akasa terlepas ada scoringnya Infinity Castle Part 1 sendiri ya. Jadi di situ kita jadinya kita lagi mau ngebahas si flashbacknya ini, mau ngebahas sudut pandangnya si Shinobu, ngebahas sudut pandangnya si Akaza. Jadi kayak gitu tuh kita jadi immerse gitu juga. Kalau nontonnya di IMAX gitu kan. Iya, jadi kita nonton di IMAX. Di IMAX flexing. Jadi di situ tuh makin meresapi. Terlepas ya plotnya yang standar itu aja sih. Dan di sini sih sebenarnya baru dimunculin dari per moon rank-nya si iblis baru muncul 3 ya. Baru muncul 3 kan, sedangkan kan masih ada lagi yang kuat lagi yang mungkin nanti bakal disimpan di part 2 dan nanti di part 3 langsung ngelawan si Muzan Kibutsuji-nya langsung. Di sini aku sukanya ini durasi 2,5 jam teh padat sih. 2,5 jam ya dibilang padat ya padat, cuma ya lumayan lama juga. Ada fillernya juga sih di sini tengah-tengahnya. Jadi mungkin teman-teman siap-siap aja sih, mungkin ada beberapa momen agak turun dikit tapi tapi pas digeder lagi sampai ke klimaksnya teh mantep sih. Dan jujur menguras emosi sih. Kalau saya sih agak lembek ya, jadi pas nonton teh ditahan nih. Jebol juga gitu. Jadi situ sih lagi-lagi si Tanjiro Kamado bersama teman-temannya Zenitsu Agamatsu sama Shinosuke bersama Hashira langsung nih nge-raid lah, nge-ambus si Infinity Castle. Niatnya mereka sebenarnya mau langsung ke Muzan, cuman sulit. Diceritakan sulit banget gitu. Sulit banget gitu kayak main game gitu, jadi harus ketemu bos ini, ketemu bos ini. Itu sebenarnya balik lagi sulit tipikal, tapi jadinya teramplified sama animasinya gitu. Jadi itu sih kalau dari catatan kita secara teknis memang ini cinematic experience banget sih. Iya. Makanya pinter sih si Ufotable sama Aniplex mau edan-edanan sih untuk ini dijadikan di layar bioskop gitu kan, karena memang ada beberapa hal yang nggak bisa tuh cuman pakai earphone atau nonton di smart HP. TV atau smartphone gitu kan, dan memang harus dinikmati di layar terbesar gitu. Iya. Tadi Gigi udah sebut soal flashback. Dan lagi-lagi ya sebenarnya flashbacknya balik lagi tidak istimewa. Yang gue tangkap di sini mungkin agak filosofis ya. Cuman sebenarnya dari yang lawannya Tengen juga maksudnya digambarkan bahwa iblis-iblis di sini tuh tidak ada yang memang benar-benar jahat. Mereka pasti ada backgroundnya. Orang tersakiti lah atau tertindas ya gitu pasti ada rata-rata kayak gitu. Dan itu sih menurut gue cukup valuable ya untuk ditampilkan sebagai nilai, karena kayak kalau kita akan merubah cara pandang kita kalau ngelihat satu entitas yang jahat gitu, ya nggak sih kayak. Dan kadang mereka sebenarnya korban perundungan gitu kan, dan misalnya kalau mengambil kata-kata Joker lah,
orang jahat adalah orang baik tersakiti. Ya. Sebenarnya para permunreng teh punya masa lalu memang sih ratusan sampai ribuan tahun lalu mereka pernah dilakukan tidak adil, akhirnya menyerahkan diri pada kekuatan kegelapan gitu kan. Dan di sini tuh bagus sih filosofinya, bener kata Dega, mungkin ada pengaruh ya kan kental banget ya kayak Shinto-nya gitu, Buddhisnya di sini kan kental banget. Jadi di situ tuh elemen itu dimasuk-masukin, walaupun sebenarnya juga ada nyinggung-nyinggung soal kebutaan agama gitu juga ya apa ada kritik sosialnya kritik sosialnya gitu sih, itu subtle sih, subliminal gitu pesannya. Cuman kita karena kita mungkin sudah lebih bisa mencerna, gini juga kadang manusia teh ya gitu. Jadi akhirnya si para demon itu yang dulunya juga mereka manusia, ya mending meninggalkan kemanusiaan gue aja, mending langsung gabung dengan si Musa. Di sini tuh kayak gitu, walaupun tidak dibenarkan ya, cuma maksudnya saya mereka teh beralasan. Jadi di sini ada memang ada simpatinya. Iya, jadi kitanya simpati sama villainnya juga. Dan di sini nanti kalian tonton sendiri aja, ada pergeserannya ada yang dari baik ke jahat dan ada jahat ke baik. Gampangnya gitu loh, teman-teman. Teman-teman nonton lah. Misalnya di sini tuh twistnya sih sebenarnya nggak gitu istimewa lah. Apa sih mau diharapkan dari sebuah film animasi gitu kan? Cuman progress story-nya gitu, jadinya akhirnya kita teh invested gitu. Invested. Ya, boleh lah. Masuklah gitu lah kalau bahasa orang di sini teh gitu. Itu sih paling kalau dari impresi awal kita ini. Ya, baiknya sih ditonton di bioskop ya. Atau di layar bioskop lah. Ya gitu. Kalau misalkan mungkin nanti keburu nggak ada, dengan sound yang terbaik atau TV yang terbaik kali ya. Minimal Dolby Atmos boleh lah. Iya. Itu sih paling impresi awal. Terus. Impresi awal teman-teman mungkin bisa jadi referensi, mudah-mudahan bisa cepet upload. Nanti teman-teman siap-siap aja 2-3 tahun lagi part 2-nya. Iya benar, karena ini masih lama. Kita akan tunggu aja. Harusnya sih worth it untuk ditunggu ya. Iya. Oke, gitu aja ya untuk first impresi kita. Bisa tonton, buktikan sendiri aja ke bioskop. Oke, tonton kayaknya gitu aja. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.